Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan sama-sama sharing terkait mikroorganisme bagi kehidupan manusia. Ini merupakan materi dari modul 3, jadi dari unit 1, 2, dan 3 Kak Lulu jadikan 1, seperti itu. Untuk selanjutnya silahkan disimak video berikut ya. Baik, jadi materi pada modul 3 ini terutama terkait mikroorganisme akan terbagi menjadi 3 nih. Ada dari virus, ada bakteri, ada protista. Virus sendiri nanti akan kita sharing bareng terkait ciri-cirinya seperti apa, virus itu hidupnya seperti apa, sistem reproduksinya bagaimana, serta yang terakhir, ternyata si virus ini memiliki peranan seperti itu, atau dapat dimanfaatkan, meskipun ada juga yang merugikan. Selanjutnya pada bakteri. Bakteri kita akan mempelajari terkait 4 hal. Yang pertama ada ciri-ciri bakteri. Yang kedua pengelompokan bakteri atau klasifikasi. Yang ketiga reproduksi bakteri. Dan yang terakhir peranan bakteri. Dan yang ketiga protista. Ada terkait ciri-ciri protista. Selanjutnya ada jenis-jenis protista. Dan terakhir peranan protista. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai virus. Jadi, virus ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, virus itu disebut aseluler. Hal ini karena virus itu merupakan sel, bukan merupakan sel. Berarti di dalam tubuh virus itu tidak terdapat organel-organel seperti sel. Jika di dalam sebuah sel makhluk hidup itu kan ada mitokondria, lisosom, ribosom, ada dinding sel seperti itu ya. Tapi pada virus ini itu tidak memiliki organel-organel tersebut. Ukuran tubuh virus sangat kecil, antara 20 sampai 300 nanometer. Dan untuk yang berukuran besar itu berkisar antara 150 sampai 300 nanometer. Nah, virus ini memiliki sifat seperti benda mati karena terdiri atau tersusun atas partikel-partikel yang dikristalkan. Akan tetapi, beberapa ahli peneliti menggolongkan virus sebagai makhluk hidup karena menunjukkan sifat-sifat makhluk hidup, yaitu tubuhnya tersusun atas asam nukleat dan bereproduksi seperti halnya makhluk hidup lainnya. Seperti yang ada di video ya, di situ ada bentuk struktur tubuh virus yang terdiri dari kepala, yang di dalamnya itu terdapat asam nukleat. Jika kita perhatikan di bagian kepala kan ada yang dilubangi, nah itu ada asam nukleat. Lalu ada lehernya, ada dasar ekor dan juga ekor. Nah, karena hal inilah dalam artian dalam tubuh virus ada RNA, ada atau disebut juga DNA. Karena hal ini, maka beberapa peneliti itu menggolongkan virus itu sebagai makhluk hidup. Selain itu, virus juga mampu bereproduksi. Yang mana artinya ketika si virus ini masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang lain, maka virus ini dapat bertambah banyak, seperti itu. Nah, untuk ragamnya atau berbagai bentuk virus seperti ada di tampilan video ya, ada yang berupa batangan seperti itu. Ini misalnya virus TMV. TMV merupakan virus tobacco mosaic. Terus yang kedua ada berbentuk polihedral, misalnya adenovirus.
Selanjutnya ada yang berbentuk bola. Ini misalnya virus yang menginfeksi manusia menyebabkan penyakit HIV maupun influenza. Dan yang terakhir ada virus T atau misalnya itu bakteriofag seperti itu. Terkait cara hidup dan reproduksi virus. Nah, terdapat 3 poin penting dari cara hidup virus. Yang pertama, virus itu disebut dengan parasit intraselular obligat. Hal ini karena untuk dapat hidup, virus itu harus menempel pada sel hidup. Nah, ketika sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus ini juga akan ikut mati. Poin penting yang kedua yaitu virus dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini karena penyebaran secara langsung itu melalui udara, air, darah, lendir, ataupun media yang lain. Seperti yang kita tahulah contoh dari virus corona sendiri. Virus corona itu atau COVID ya, dapat menyebar melalui udara. Ketika kita berbicara nih, kita ketemu sama teman, ternyata teman kita di dalam tubuhnya ada virusnya. Nah, ketika kita ngomong, ternyata si virus itu keluar hingga akhirnya masuk ke mulut kita dan akhirnya menginfeksi orang lain seperti itu. Sedangkan penyebaran virus secara tidak langsung itu terjadi melalui perantaraan vektor atau ada vektor pembawanya. Misalnya hospes perantaranya itu seperti virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi maksudnya seperti ini. Penyebaran secara tidak langsung itu misalnya ada virus nih. Virus itu penyebab demam berdarah. Kita tahu bahwa demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ternyata penyebabnya itu karena si virus ini sudah ada di dalam tubuh si nyamuk Aedes aegypti. Ketika si nyamuk Aedes aegypti itu menggigit manusia, otomatis virus yang ada di tubuh si Aedes aegypti akan masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Dan yang terakhir, penyebaran virus melalui tanaman itu biasanya melalui vektor serangga. Jadi, virus yang menyerang pada tumbuhan itu disebabkan oleh adanya serangga. Oke, selanjutnya terkait reproduksi virus. Maksud dari reproduksi virus ini adalah proses pertumbuhan dari si virus. Semakin bertambahnya jumlah si virus. Nah, secara umum, perbanyakan diri ini atau reproduksi ini terjadi di dalam tubuh inang atau tubuh sel yang diinfeksi. Jadi ketika virus menginfeksi, maka virus akan memperbanyak dirinya. Dari mana mendapatkan tenaganya untuk bereplikasi atau memperbanyak diri? Energi yang digunakan itu berasal dari sel inangnya atau sel yang ditumpangi. Nah, pada dasarnya reproduksi ini terjadi dalam 5 tahapan. Yang pertama ada tahap adsorpsi, tahap penetrasi, sintesis atau eklivase, tahap pematangan, dan tahap lisis. Nah, dari kelima tahapan tersebut akan terbagi menjadi 2 siklus nih. Ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Nah, sebelum ke siklus, Kalul akan mencoba menjelaskan secara sederhana terkait tahapan tadi ya. Jadi, pada tahap adsorpsi itu, si virus akan menempel kepada tubuh si inang. Jadi ada sel hidup, si virus akan menempel di situ, hanya menempel, belum melakukan apa-apa. Lalu akan melakukan penetrasi, di mana selubung ekor, kan di slide sebelumnya ada bentuk virus ya, selubung ekornya akan mulai berkontraksi di situ.
Tujuannya untuk apa dari penetrasi ini? Untuk membuat lubang agar dia bisa masuk ke dalam tubuh sel inang tadi. Lalu selanjutnya setelah lubang terbentuk ya, akan ada tahap sintesis atau eklivase. Pada tahap ini, asam nukleat di dalam tubuh virus akan dimasukkan sehingga tubuh si virus ini akan kosong. Setelah DNA virus masuk, kan sulfurnya kosong ya, dia hilang. Si DNA ini akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pematangan. Pada tahapan pematangan ini, DNA virus yang sudah masuk akan menghidrolisis, ibaratnya akan merusak komponen DNA di dalam sel inang. Sehingga sel hidup tadi sudah dikuasai oleh virus. Barulah selanjutnya ada tahap lisis atau pecah. Jadi, sel inang itu akan memecah dan virus-virus itu akan tersebar. Nah, dari proses kelima tahapan tadi terbagi menjadi dua siklus kan, ada siklus litik dan isogenik. Yang membedakan itu adalah siklus litik terjadi apabila sel inangnya lebih lemah dari daya infeksi virus. Seperti apa Kak maksudnya? Maksudnya seperti ini. Jadi kan ada dua nih, ada dua hal. Ada sel inang yang ditumpangi atau sel sehatnya dan daya infeksi virus, si virusnya. Nah, siklus litik akan terjadi ketika sel inangnya lemah. Jadi lebih mudah untuk dirusak. Jadi begitu si virus masuk, virus langsung bisa menguasai organel-organel yang ada di dalam sel inang. Itu akan terjadi siklus litik. Sedangkan siklus lisogenik itu terjadi ketika kondisi sel inang lebih baik dan daripada daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah. Siklus lisogeniknya tadi, ketika si virus masuk, kan kondisinya baik nih. Maka si virus itu harus melakukan manipulasi di situ. Sehingga sel inangnya itu tidak cepat pecah gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video selanjutnya karena setelah ini akan ada 2 video.
seperti yang kita kenal, merupakan makhluk aseluler yang membutuhkan sel inang untuk bereplikasi atau berkembang biak. Setidaknya terdapat dua mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel inang, atau disebut adsorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau pecahnya sel inang. Sedangkan siklus lisogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang, tanpa disertai lisisnya sel inang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Tahap pertama dalam siklus litik bakteriofag T4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi bakteri E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap adsorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Materi genetik berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Tahap ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA, dan kemudian ditranslasi untuk membentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya, dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA. Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggandaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Saat terjadinya tahap perakitan, DNA faga dikemas di dalam struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor. Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah lisis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah matang. Lisisnya dinding sel inang akan melepaskan faga-faga baru ke lingkungan, dan akan memulai siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, DNA faga yang telah diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri tidak ditranskripsi atau ditranslasi. DNA faga akan berintegrasi dengan genom bakteri dan membentuk struktur yang disebut profaga. Profaga akan tereplikasi bersamaan dengan terjadinya pembelahan sel bakteri, sehingga masing-masing bakteri akan membawa profaga di dalam sitoplasmanya. DNA virus pada struktur profaga sewaktu-waktu dapat terinduksi dan menyebabkan terjadinya tahap replikasi siklus litik untuk membentuk bagian-bagian faga yang baru, yang kemudian akan masuk ke tahapan siklus litik dan diakhiri dengan pecahnya dinding sel bakteri. Demikian perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik dari virus bakteriofag. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Selanjutnya tentang peran virus bagi manusia. Jadi, selain dia merugikan seperti itu, terdapat beberapa manfaat. Misalnya seperti pembuatan vaksin. Hal ini karena ada kalanya vaksin itu dibuat dari virus yang sudah dilemahkan. Jadi ketika virus sudah dilemahkan, sudah dilakukan riset seperti itu, maka si virus itu akan bisa digunakan sebagai vaksin. Contohnya seperti yang sudah tertera. Selanjutnya, yang kedua, pembuatan antitoksin. Di sini antitoksin sendiri merupakan zat pelawan racun, di mana dibuatnya juga dari DNA virus ditambah dengan DNA yang lainnya.
sehingga mampu digunakan untuk melawan racun seperti itu. Dan yang ketiga ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini banyak dilakukan di bidang kedokteran karena dunia kedokteran itu selalu mengalami kemajuan seperti itu. Jadi misalnya terdapat sebuah penyakit ya, seperti yang saat ini kita alami, misalnya COVID-19 gitu ya. Nah, di dunia kedokteran itu dilakukan penelitian terkait rekayasa genetika ini, di mana dibutuhkan informasi genetik dari virus yang akan dimanipulasi sehingga dapat ditemukan penawarnya atau obatnya seperti itu. Dan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan, sudah tercantum ya, bisa sambil dibaca. Selanjutnya tentang bakteri. Di sini yang akan kita bahas yang pertama yaitu terkait ciri-ciri dari pengelompokan bakteri. Nah, bakteri itu merupakan makhluk hidup yang bersifat mikroskopis, jadi sangat kecil dengan ukuran 1-5 mikron. Beberapa ciri-ciri bakteri itu seperti yang pertama, dia bersel tunggal, jadi selnya hanya satu. Prokaryotik, yang artinya tidak memiliki membran inti. Selanjutnya bersifat heterotrof atau membutuhkan makanan dari luar karena tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, prokaryotik atau tidak memiliki membran inti itu seperti ini. Jadi jika kalian pernah makan buah salak itu ketika kita kupas kan ada kayak kulit arinya. Sudah kita kupas kulit terluar, ada kulit arinya yang menghubungi si salak. Jika kita misalkan itu adalah sebuah sel di mana yang kita makan itu adalah inti sel, maka ada selubungnya yaitu kulit tipis tadi. Nah, pada bakteri itu tidak memiliki kulit tipis tersebut. Yang kedua, memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Yang ketiga, membran plasmanya mengandung lipid dan ester. Yang keempat, selnya ini bisa mengeluarkan lendir ke permukaan dinding sel. Nah, lendir ini akan membentuk kapsul pada lingkungan yang kurang menguntungkan bagi bakteri. Jadi, si bakteri ini ketika di lingkungan atau habitat dia itu akan membuat dia mati, maka dia akan mengeluarkan lendir untuk melindungi tubuhnya. Yang keempat, sitoplasmanya tersusun atas protein, karbohidrat, lemak, ion organik, ribosom yang mengandung satu jenis RNA polimerase dan asam nukleat sebagai penyusun DNA dan RNA. Ciri yang kelima ini terkait organel-organel yang dimilikinya, itu penyusunnya hal-hal tersebut. Yang kedua terkait pengelompokan atau klasifikasi bakteri. Nah, yang pertama nih, berdasarkan cara memperoleh makanan, maka bakteri itu ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Tapi sebagian besar itu bersifat heterotrof. Terus yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigen, ada aerob, ada anaerob. Aerob artinya butuh oksigen, anaerob artinya tidak membutuhkan oksigen. Terus berdasarkan alat geraknya, ada atrik, monotrik, levotrik, amfitrik, peritrik. Dan yang terakhir berdasarkan bentuknya ada yang kokus, basil, maupun spiral. Untuk lebih lanjutnya akan ada di materi di bawahnya. Nah, pada slide ini menunjukkan pada
bagian kanan ya, itu adalah pembagian atau klasifikasi bakteri berdasarkan alat gerak atau flagelnya. Jadi atrik bentuknya seperti itu, dia tidak memiliki alat gerak. Monotrik memiliki satu di ujungnya, bisa di ujung kanan atau kiri, tapi hanya ada satu. Lovotrik memiliki beberapa organel atau sekelompok organel di salah satu ujungnya. Terus amfitrik memiliki di kedua ujungnya ada flagel seperti itu, baik kanan atau kirinya, dan itu flagelnya nggak cuma satu. Dan yang terakhir ada peritrik, memiliki alat gerak berupa flagel di seluruh tubuhnya. Selanjutnya yang gambar kedua itu terkait klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Yang kokus itu bulat, jadi ada yang 4, ada yang 2, ada yang lurus, ada yang berbentuk kubus, maupun seperti anggur. Selanjutnya ada yang basil atau batang. Mono artinya 1, diplobasil artinya ada 2, lalu ada streptobasil. Dan yang ketiga ada spiral atau berpilin-pilin. Dia misalkan untuk membayangkan, misalkan ada 2 buah tali rafia yang kita pilin seperti itu. Selanjutnya tentang bagaimana bakteri itu bisa bereproduksi. Jadi bakteri itu bereproduksi dengan 2 cara. Ada yang secara seksual, ada yang secara aseksual. Aseksual dengan cara membelah diri, di mana prosesnya dinamakan dengan pembelahan biner. Di sini membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Itu bakteri yang dihasilkan sudah sangat banyak. Yang kedua, reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi ini disebut dengan paraseksual, yaitu melalui pertukaran materi genetik dari satu sel dengan sel pasangannya, yang disebut rekombinasi genetik. DNA hasil rekombinasi kedua gen dinamakan dengan gen rekombinan. Proses ini atau tahapan rekombinasi genetik ini dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama, transformasi. Yang kedua, konjugasi. Yang ketiga, transduksi. Bagaimanakah caranya, Kak? Seperti itu ya. Jadi, pada saat transformasi itu terjadi perpindahan potongan DNA dari luar ke sel bakteri. Pada tahap proses ini tidak terjadi kontak langsung antar kedua bakteri tadi. Pemindahan ini juga dapat berlangsung melalui perantara plasmid. Nah, contoh bakterinya yang melakukan transformasi ini ya, ada Streptococcus bacillus, itu menggunakan cara ini. Yang kedua, konjugasi. Konjugasi itu penggabungan DNA donor dengan DNA resipien penerimanya atau dari bakteri satunya seperti itu ya, melalui kontak langsung. Jadi langsung terjadi perpindahan. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Dan yang terakhir ada cara transduksi, yaitu proses di mana DNA dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara virus. Virus yang dimaksud misalnya adalah bakteriofag atau virus pemakan bakteri. Dengan demikian, bakteriofag berperan sebagai vektor DNA. Secara simpelnya seperti ini. Reproduksi bakteri yang terjadi secara seksual itu berarti ada 2 bakteri di situ yang saling melakukan pergantian DNA. Jadi yang satu memberikan DNA, yang satu menerima. Secara
Secara sederhananya seperti itu. Sedangkan jika secara aseksual itu satu bakteri dia langsung akan membelah. Nah, untuk mempermudah kita membayangkannya, di sini Kak Lulu akan menampilkan 4 video. Silahkan diperhatikan. Pembelahan biner pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan biner diantaranya: pertama, DNA akan bereplikasi menjadi 2 bagian kopi DNA yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Kemudian, jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik. Transformasi DNA adalah pemindahan materi genetik oleh bakteri secara langsung tanpa jembatan penghubung. Proses ini terjadi pada bakteri yang memiliki enzim tertentu. Langkah pertama, DNA beruntai ganda akan berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel resipien. Kemudian, satu untai DNA akan terdegradasi oleh nuklease dan satu untai lainnya akan masuk ke dalam sel. Kemudian, untai DNA ini akan mencocokkan diri dengan sel resipien dan mendegradasi genom sel resipien, membentuk kombinasi yang homolog dan membentuk sel rekombinan. Konjugasi adalah proses pemindahan materi genetik dengan kontak langsung antara sel pendonor dan resipien. F+ pada sel pendonor memiliki F plasmid yang akan ditransfer dan F pilus sebagai jembatan transfernya. Sel resipien yang tidak memiliki F plasmid disebut F-. Langkah pertama dalam transfer plasmid adalah kontak langsung antara sel pendonor dan sel resipien. F pilus dari sel pendonor akan mengenali dan mengikat ke titik reseptor pada dinding sel resipien. F plasmid kemudian dimobilisasi untuk ditransfer saat plasmid memberi kode kepada endonuklease untuk memotong satu untai plasmid pada titik origin of transfer. Kemudian satu untai F plasmid mulai ditransfer ke sel F-. Kemudian untai DNA yang ditransfer akan mensintesis membentuk untai ganda. Kedua sel bakteri ini sudah menjadi bakteri yang memiliki sel F+ dan F plasmid. Virus yang sudah menginfeksi bakteri donor ini, di dalam virus itu kan sudah ada si DNA bakteri donor. Nah, ketika virus ini akan menginfeksi bakteri resipien ini, ya udah, dengan secara tidak langsung ya maksudnya ya, si DNA si bakteri donor itu kan sudah ada dibawa oleh si virus, itu akan diterima oleh si bakteri resipien melalui perantaraan si virus ini. Ya udah, kalau mereka
kalau si bakteri sudah menerima DNA dari bakteri donor tadi, terjadilah sama seperti yang tadi, terjadilah rekombinasi DNA sehingga memunculkan yang namanya bakteri hasil transduksi. Bisa dipahami ya? Kan untuk bakteri yang menguntungkan, contohnya bisa dilihat di video ya. Oke, selanjutnya tentang bakteri yang merugikan. Nah, di sini terdapat 5 bakteri yang Kak Lulu tampilkan. Yang pertama Clostridium tetani. Di sini merupakan bakteri penyebab penyakit tetanus, yang ini misalnya ketika manusia tidak sengaja terinjak seperti itu pada logam-logam yang berkarat, karena di situ terdapat bakteri ini tadi. Terus yang kedua Salmonella typhosa, ini penyebab penyakit tipes. Makanya di situ kalau tampilkan ada minuman yang kotor yang mengandung bakteri ini, kita minum, akhirnya sakitlah seperti itu. Selanjutnya ada Treponema pallidum, di sini penyebab penyakit sifilis, mohon maaf salah sebut tadi ya. Yang kedua yang keempat ada gonorea, di sini juga disebabkan oleh bakteri. Nah, penyakit Treponema pallidum dan penyakit Neisseria gonorrhea ini merupakan penyakit sebenarnya ya, penyakit pada manusia yang mengganggu pada sistem reproduksi, seperti itu. Dan yang kelima ada Bacillus anthracis, di sini disebabkan oleh menyebabkan penyakit antraks, di mana ada vektor pembawa biasanya. Dan yang terakhir ada protista. Di sini protista itu berasal dari bahasa Yunani yang protos artinya pertama. Untuk ciri-ciri protista, yang pertama dapat hidup di berbagai tempat yang mengandung air, seperti misalnya tanah, sampah, tumbukan dedaunan, air tawar, air laut, intinya tempat-tempat yang ada airnya, seperti itu. Akan tetapi ada juga yang hidup bersimbiosis dengan makhluk hidup lain, baik secara parasit maupun mutualisme. Jadi ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk, silia, bulu getar, dan ada pula yang nantinya tidak memiliki alat gerak khusus seperti itu. Cara hidupnya aerobik, ada juga yang anaerobik. Lalu ada yang fotoautotrof maupun heterotrof. Kalau fotoautotrof seperti fitoplankton, jadi bisa menghasilkan makanan. Heterotrof berarti dia tidak bisa menghasilkan makanan. Nah, secara umum protista akan terbagi menjadi 3, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur. Untuk pembagiannya ada di samping. Jadi protista mirip hewan terbagi menjadi 4, ada Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, Sporozoa. Untuk ini pembagian 4 yang ini ya, yang protista mirip tumbuhan ini merupakan letak di mana si ganggang ini hidup. Lalu untuk protista mirip jamur ada 2, Mycomycota maupun Oomycota. Untuk penjelasan seperti apanya ada di next slide ya. Baik. Yang pertama ada protista mirip hewan atau kita menyebutnya sebagai protozoa. Hal ini artinya adalah organisme hewan yang pertama. Ciri-ciri protozoa sendiri yang pertama, dia uniseluler, artinya bersel satu, bukan multisel ya. Selanjutnya eukariotik, memiliki membran inti, tetapi tidak memiliki dinding sel. Dia sifatnya heterotrof, artinya membutuhkan makanan dari sekitarnya.
untuk alat gerak protozoa itu ada yang pseudopodia atau kaki semu, silia rambut getar, dan flagella bulu cambuk. Untuk protozoa sendiri bereproduksi dengan dua cara, ada yang aseksual, tidak kawin, dan seksual kawin. Protozoa itu makhluknya mikroskopik, jadi memiliki ukuran dari 0,01 sampai 0,2 mm. Tapi ada juga yang berukuran sampai 0,5 mm. Contohnya misalnya amuba. Lalu selanjutnya terkait cara hidup dan habitat dari protozoa. Nah, protozoa itu memperoleh makanan dengan cara fagositosis. Jadi, ketika ada makanan akan didekati oleh si protozoa tadi. Setelah didekati, maka akan dia udah deket, maka akan dilingkupi, lalu makanan akan dimakan, seperti itu. Yang kedua, dikenal sebagai predator unisel, yang mana si protozoa akan memangsa protista yang lain dengan tujuan untuk mengontrol populasi dari bakteri. Jadi ketika dia memangsa yang lainnya, dia juga akan mengontrol populasi di habitat tersebut. Dapat ditemukan hidup bebas di alam atau bersimbiosis pada tubuh hewan multisel atau tubuh manusia. Nah, di alam bebas, protozoa itu yang ditemukan misalnya si amuba ataupun paramecium. Protozoa yang hidup secara parasit itu misalnya Plasmodium malariae maupun Entamoeba histolisica. Kalau Plasmodium malariae dia menyebabkan penyakit malaria, sedangkan untuk Entamoeba dia akan menyebabkan diare. Nah, akan tetapi uniknya dari protozoa ini mampu bertahan hidup pada lingkungan yang kurang menguntungkan. Seperti itu. Bagaimana caranya? Ketika lingkungan kurang memungkinkan, maka si protozoa akan membentuk sista. Sedangkan ketika si lingkungan sudah membaik, maka protozoa akan berubah menjadi protozoa yang aktif kembali. Selanjutnya tentang reproduksi protozoa. Nah, secara umumnya protozoa ini dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Pada slide ini menunjukkan reproduksi protozoa secara aseksual atau tak kawin. Jadi, di sini terjadi melalui pembelahan biner, di mana satu sel akan berubah menjadi dua. Bisa kita lihat bersama-sama ya. Pembelahan ini akan diawali dengan pembelahan inti atau disebut karyokinesis. Jadi, itu kan ada yang bulat biru gede. Dia yang semula ukuran kecil lah katakanlah ya. Dia akan mulai memanjang. Lalu akan mulai membelah. Inilah yang disebut dengan karyokinesis. Lalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Lalu mulailah terbentuk seperti semacam ada garisnya ya, garis bagi seperti itu. Lalu berakhirlah dengan adanya pembelahan sehingga dihasilkan atau menjadi ada dua paramecium. Yang cara reproduksi yang kedua itu secara seksual atau kawin. Jadi di sini ada dua paramecium nih. Dia melakukan konjugasi. Jadi hampir seluruh makronukleusnya akan hancur kecuali satu makronukleus yang kemudian melakukan meiosis. Bisa dilihat di tampilan ya. Dari yang gambar paling atas sebelah kanan ujung
makronukleus yang warna biru, mikronukleus yang kecil ya. Dia akan bergabung seperti itu, melakukan konjugasi. Lalu yang semula dari titik kecil biru ini, ya, dia akan bertambah jumlahnya. Seperti ini, lalu akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, di mana 3 dari 4 makronukleus haploid menghilang. Mikronukleus sisanya melakukan mitosis. Jadi, ini yang semula ada 4 akan hilang, 3-nya akan hilang, secara alamiah akan hilang. Lalu akan ada pertukaran mikronukleus, mikronukleusnya akan bertukar, jadi masing-masing akan memiliki satu biru, satu kuning, dan makronukleusnya akan hilang. Oke. Lalu selanjutnya mikronukleus yang bagian di bawahnya, 3 gambar di bawahnya, mikronukleus masing-masing sel secara genetik melakukan fusi, pembelahan. Nukleus diploid yang baru membelah secara mitosis menghasilkan satu makronukleus serta beberapa mikronukleus. Jadi lalu akan bertambah banyak. Setelah masing-masing memiliki jumlah yang sama, mereka akan berpisah. Seperti itu. Jadi akan menghasilkan paramecium baru. Oke, untuk selanjutnya ada klasifikasi dari protozoa sendiri. Terbagi menjadi 4 tadi ya, ada ciliata, rhizopoda, flagellata, dan sporozoa. Bisa dilihat untuk yang paling atas itu gambar dari masing-masing kelasnya, masing-masing jenisnya, dan untuk perbedaannya sudah Kak Lulu tampilkan dalam bentuk tabel seperti yang tertera. Ya, tentang sistem reproduksi. Nah, untuk ciliata, sistem reproduksinya seperti yang di awal tadi yang sudah Kak Lulu jabarkan ya. Untuk ini ada 3 sistem reproduksi pada amoeba, flagellata, maupun plasmodium. Amoeba sendiri dari kelas rhizopoda, kaki semu ya, dia reproduksinya secara aseksual, di mana intinya nanti dari satu amoeba akan menjadi 2, seperti itu. Prosesnya seperti yang tertera ya. Jadi amoeba itu nantinya akan membulat, lalu inti selnya memanjang menjadi 2. Ketika inti sel membelah, diikuti pembelahan dari protoplasmanya atau dari tubuhnya, sehingga akan membelah menjadi 2. Selanjutnya untuk flagellata, jadi dia secara biner tetapi membujur bentuknya, jadi memanjang 2 seperti itu. Dan ada plasmodium, jadi di situ ada fase secara aseksual dan seksual yang saling bergilir. Aseksual yang berwarna biru artinya tidak kawin, jadi pembelahannya langsung membelah seperti itu. Sedangkan seksual secara kawin. Kalau secara seksual yang berwarna oranye dimulai dari gametogenesis dan makrogamet menjadi mikrogamet bertemu, mikrogamet menjadi zigot, ookinet, ookista menjadi sporozoid. Sporozoid ini akan masuk ke dalam fase aseksual atau tak kawin. Merozoid seperti yang ada di gambar. Ya, seperti itu. Selanjutnya protista mirip tumbuhan atau bisa kita sebut sebagai ganggang. Ini dimasukkan ke sini karena memiliki sifat seperti tumbuhan, di mana pada ganggang ini memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Ganggang itu ada yang nempel pada suatu tempat ataupun melayang-layang di dalam air. Berbentuk menyerupai tumbuhan berwarna-warni dan ada yang hijau, merah maupun coklat. Umumnya disebut dengan sebutan rumput laut. Nah, untuk ciri-ciri tubuh ganggang sendiri ada yang
unisel atau bersel tunggal, multisel bersel banyak. Ukurannya 8 mikrometer sampai 60 meter. Eukariotik karena memiliki membran inti. Ganggang mikroskopik itu ada yang hidup secara soliter, ada yang pula berkoloni, jadi ada yang sendirian, ada juga yang bergabung berkelompok dengan teman-temannya. Bentuk tubuhnya itu bervariasi, ada yang bulat, oval, kotak, segitiga, batang, ataupun bintang. Contohnya ada kolera, euglena, itu hidup soliter, dan volvox yang hidup berkoloni. Sedangkan ganggang makroskopik itu berbentuknya filamen, lembaran, menyerupai rumput, ada pula mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Memiliki dinding sel dan kloroplas. Tubuh ganggang seperti gel dan berlendir. Hal ini karena dinding sel ganggang ada yang memiliki kandungan selulosa, hemiselulosa, kalsium karbonat, pektin, polisakarida maupun karagenan. Nah, kloroplas pada ganggang selain mengandung klorofil juga mengandung pigmen lain seperti karoten, xanthofil, phycoerythrin, phycocyanin maupun fucoxanthin. Untuk cara hidup dan pembagian ganggang bisa dibaca ya. Itu sepertinya sudah sangat jelas di situ. Untuk fitoplankton itu ibaratnya seperti ini, seperti fungsi tumbuhan di darat. Sedangkan kalau di laut itu adanya fitoplankton itu. Selanjutnya, protista mirip jamur. Jadi protista ini banyak ditemukan pada tanah yang lembab. Sifatnya heterotrof karena jamur ya. Dibedakan dalam dua, ada mycomycota dan oomycota. Mycomycota itu memperoleh makanan dengan cara menjulurkan pseudopodia ke arah makanan, lalu menelannya. Jadi dengan cara fagositosis, sama seperti yang amuba tadi, jamur ini memakan bakteri, sisa-sisa daun, dan kayu yang membusuk. Jamur lendir bereproduksi secara seksual dan aseksual. Sedangkan untuk oomycota, dia itu ada yang unisel, ada yang multisel. Terus hidupnya di air, makanya disebut jamur air. Struktur tubuhnya itu berupa benang-benang hifa, menghasilkan sel flagel. Contohnya misalnya saprolegnia, Phytophthora maupun Pythium. Untuk cara reproduksi juga sama, ada seksual, aseksual. Untuk proses reproduksinya bisa dilihat nanti di slide setelah ini ya. Berikut ini gambaran sistem reproduksi pada Mycomycetes dan jamur air ya, dari jamur lendir dan jamur air, di mana terjadi pergiliran antara fase seksual maupun aseksual. Protista dalam kehidupan manusia, secara umumnya ini ya, bisa dilihat di tabel. Dan untuk tabel ini menunjukkan kerugian dari adanya si protista bagi kehidupan manusia. Demikian penjelasan terkait mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan via Google Classroom ataupun lewat email, atau yang jika sudah punya WA silahkan bisa langsung WA Kak Lulu. Kita bisa lanjutkan sharing biologi di luar jam biologi. Terima kasih.